Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah pada Minggu 25 April 2021. Sebelum ibadah kita mulai, perkenalkan saya membacakan warta gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Bapak Heru Susalid pada tanggal 26 April, Ananda Edelwis Patrick Joanna Mahacara pada tanggal 27, Saudara Bayu Seto Yudo Prakoso pada tanggal 28 April, dan kepada Ibu Ratna Sihwi Nantu pada tanggal 29 April. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Warta selanjutnya, Komisi Rumah Tangga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang sudah memberikan donatur untuk pemasangan paving, dan untuk sementara dana sudah terkumpul 23.522 juta. Komisi Rumah Tangga masih mengharapkan bantuan dana dan juga partisipasi dari warga jemaat. Bagi warga jemaat yang memiliki tanaman hias dan pot, dapat dipersembahkan untuk keasrian dan keindahan di tembok sebelah barat gereja. Komisi Rumah Tangga juga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang sudah memberikan tanaman hias. Persembahan kursi, Majelis GKJ Ambarawa telah menerima persembahan kursi sebanyak 11 buah dari salah satu warga jemaat kelompok 2. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan warga jemaat tersebut. Rapat pleno majelis akan dilakukan pada hari Senin pada tanggal 26 April 2021, dilaksanakan di GKJ Ambarawa, Pepantan Banyu Biru, dan dimulai pada pukul 17. Warga sakit, mohon dukungan doa untuk Ibu Ruth Kasmi dari kelompok 5 yang telah menjalani operasi di RS Ngesti Waluyo pada hari Senin tanggal 19 April 2021. Juga mohon dukungan doa untuk saudara-saudari kita yang sedang dalam pemulihan, yaitu Ibu Pujiasi dari kelompok 2, Bapak Slamet Pujiono kelompok 5, dan Ibu Sri Andasih kelompok 3. Masa Pentakosta 2021 akan dimulai pada tanggal 2 Mei sampai dengan 30 Mei 2021. Demikian warta gereja minggu ini. Marilah kita memasuki ibadah Minggu Paskah keempat 25 April 2021 dengan tema Pemimpin yang Rela Memberikan Nyawanya. Kita diberi waktu saat hening. Marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Pujilah Dia.
Ibadah Minggu Paskah keempat dengan tema pemimpin yang rela memberikan nyawanya, kita awali dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Sebagai wujud rasa syukur kita atas pimpinan, perlindungan, dan kekuatan yang telah nyata di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan pujian bait yang kedua dan yang ketiga, Kidung Jemaat nomor 15. Hormati namanya. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai penyesalan dosa-dosa kita, karena kita belum bisa menyatakan hukum kasih, marilah kita menyanyikan penyesalan dosa kita dengan Kidung Jemaat 33, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota tiba saudaramu.
Tiba saatnya kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah kita dapat dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petunjuk hidup baru kita terima dari 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 179, Kasih Paling Agung.
terjadi atas diriku. Akan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk membawa tanda syukur kita melalui persembahan kita. Adapun dasar dari persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari Bapak Ibu, kita bawa tanda syukur kita, persembahan kita, seraya kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 264 bait 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila Dia rela sujud dan sungguh, apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila Dia jahat itu dan sungguh, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Orang yang beribadah, melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih
jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita persembahkan dengan berdoa. Kami bersama naikkan syukur ya Allah, Allah yang sungguh amat baik. Tuhan yang menjadi gembala kami, yang sudah memelihara kami bahkan menempatkan kami di padang yang berumput hijau, yang membimbing kami ke air yang tenang, yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Kami patut bersyukur kepadamu ya Allah, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan pagi hari ini kami wujudkan tanda syukur kami dengan kami bersama datang membawa persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami pun menyerahkan hidup kami ya Tuhan, agar supaya Tuhan juga memampukan kami untuk kami senantiasa bertindak tulus, penuh ucapan syukur. Bahkan kiranya Tuhan memakai setiap sisi hidup kami untuk kami juga dapat mengerti, dapat merasakan apa yang terjadi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sehingga karena perkenaanmu, kebahagiaan, damai sejahtera boleh terjadi di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan diri kami. Roh Kudus berkarya pada setiap kami, memampukan kami untuk dapat mengerti. Hamba-Mu Bapak Pendeta Setio, Tuhan urapi, sehingga berkat baru boleh kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Paskah yang keempat ini, kita menerima bacaan Injil dari kesaksian Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi
domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana, amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di minggu keempat Paskah ini, saya sudah tidak tadi berbicara tentang kebangkitan, tetapi berbicara tentang tugas utama orang Kristen. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, temanya, judulnya memang merupakan kutipan dari beberapa ayat leksionari yang kita terima tadi. Bicara tentang pemimpin yang rela memberikan nyawanya. Nah, tentunya ini terkait dengan degradasi yang kita lihat, yang nampak dalam kehidupan sehari-hari, karena pemimpin dengan sistem politik yang ada sekarang ini tidak menjadikan pemimpin sebagai pemimpin yang menghamba, sebagaimana Kristus, servant leadership. Jadi kalau kita bicara kepemimpinan, memang kita bisa belajar banyak dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, bacaan-bacaan kita, 4 bacaan tadi itu semua berbicara tentang leadership, tentang kepemimpinan. Nah, beberapa bacaan memakai metafor gembala dan domba. Diceritakan bagian-bagian tadi, bagaimana penggembalaan atau kepemimpinan, leadership yang baik. Penggembalaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh sang gembala. Yang tadi diceritakan sang gembala berani menyerahkan nyawanya untuk dombanya. Nah Bapak Ibu, bagi kita yang merasakan penggembalaan dan pemeliharaan dari sang gembala, tentu tidak berhenti hanya pada tahap merasakan, menerima. Moral kita ditentukan juga oleh seberapa besar kita menerima pemeliharaan dan penggembalaan dari sang gembala. Jadi kalau kita percaya Yesus itu adalah gembala hidup kita, maka ada konsekuensi moral yang tertanam dalam diri kita. Jadi ada konsekuensi di dalam kita berelasi, konsekuensi moral terhadap sesama kita juga. Ya, kita tahu Bapak Ibu, intisari kehidupan orang Kristen itu adalah hidup orang Kristen itu dikuasai, dilimputi berdasarkan kasih Kristus. Dan kita tahu kasih Kristus itu dilakukan dengan penderitaan. Penderitaan atau salib itulah yang telah mengubah wajah dunia. Karena melalui salib itu kita bisa melihat suatu pola, bagaimana suatu pengorbanan dikerjakan, bagaimana saling keterbantungan antara kita dengan yang lain itu terjadi. Jadi penyelamatan itu terjadi tidak tanpa perbuatan, tapi ada suatu pengorbanan yang dikerjakan. Nah, mari kita lihat dalam bacaan-bacaan kita. Bacaan Injil Yohanes tadi menceritakan tentang kasih Allah yang melimpah ruah. Di ayat 10
dikatakan gembala itu memberikan hidup yang berkelimpahan. Gembala itu gembala yang baik. Gembala bersedia menderita atas nama domba. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran yang terbaik yang kita miliki dalam ajaran Tuhan Yesus. Dan itu dikonkretkan dalam karyanya. Jadi kalau beberapa orang melihat Allah itu sebagai Allah yang penghukum, Allah yang akan siap menimbang ya semua perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Kalau Allah itu melihat semata-mata hanya sebagai hakim, dan Allah itu bahkan ada sebagian mengatakan Allah itu sumber penderitaan bagi manusia atau sebagainya. Di bacaan ini Tuhan Yesus mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya inilah hakikat Allah. Hakikat Allah itu Allah yang kasih, Allah yang melimpahkan suatu kelimpahan. Gembala itu merawat domba-dombanya. Gembala itu rela berkorban demi kesejahteraan domba-dombanya. Ini Bapak Ibu suatu perspektif yang tentunya perlu menguasai hidup kita. Jadi nanti akan punya konsekuensi dalam bacaan-bacaan leksionari. Karena ini terkait juga dengan suara hati kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita seringkali dikejar-kejar oleh rasa bersalah kita juga. Jadi melihat Allah itu sebagai seolah yang selalu menuntut pertanggungjawaban kita. Jadi Bapak Ibu, dalam bacaan Injil Yohanes ini, sekali lagi gembala itu, leader itu, ia juga mau merasakan sakit kita. Mau mengupayakan kesembuhan kita. Mau mengupayakan keutuhan dan kesejahteraan kita. Ini yang harus kita garis bawahi. Diceritakan tadi tidak hanya perbuatan-perbuatan aktif yang dikerjakan oleh gembala, tapi juga gembala itu memiliki relasi yang baik. Gembala hafal domba-dombanya. Tahu, memanggil nama. Gembala mengerti di mana dombanya. Dan domba mengenal suara gembalanya. Jadi domba mendengarkan suara gembala. Karena dengan mendengarkan suara gembala, maka sang domba akan mendapatkan keamanan. Mendapatkan kedamaian. Yang menarik Bapak Ibu, kalau kita bicara leadership, dan ini yang seringkali disalahartikan oleh banyak orang Kristen, lebih-lebih dipakai oleh orang non-Kristen yang membaca Alkitab. Ada sikap eksklusif yang bisa kita bangun berdasarkan bacaan ini. Artinya apa? Orang lain juga memandang, oh Yesus itu datang hanya untuk orang Israel saja. Padahal Tuhan Yesus tadi dalam bacaan Injil Yohanes dikatakan, sang gembala sendiri mengatakan, aku memiliki kawanan domba lain. Jadi kasih Allah yang melimpah yang dirasakan oleh orang Kristen yang percaya pada salib, percaya pada pengorbanan, itu pada dasarnya juga diberikan pada kawanan domba yang lain. Jadi di sini menerobos batas-batas agama. Kita sering mendengar kesaksian orang yang sebelumnya non-Kristen lalu ketemu, baik lewat mimpi atau apapun gitu. Ketemu tidak dengan yang lain, tapi ketemu dengan figur Yesus. Inilah kelompok kawanan domba lain yang akhirnya disatukan dengan kawanan domba yang sudah ada. Dan kawanan domba yang lain itu adalah kawanan domba yang tentu membutuhkan kasih yang melimpah tadi itu. Mencakup orang asing, menyangkup agama lain, mencakup mereka yang terhilang, mereka yang kesepian, mereka yang buangan, mencakup kepercayaan lain. Jadi jangan kita batasi Kristus itu hanya berkarya pada diri orang Kristen saja. Jangan kita batasi
Yesus itu, Sang Gembala itu hanya berkarya pada komunitas atau lingkup gereja saja. Tidak. Ia terus berkarya sampai akhir zaman nanti. Ia terus berkarya untuk mendatangi domba-domba, mendatangi kawanan domba yang lain yang belum percaya. Karena misi Tuhan itu ingin menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Dan kita tahu, Bapak Ibu yang terkasih, kawanan domba yang lain itu satu persatu datang, satu persatu menjadi milik Tuhan. Satu persatu percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi bacaan ini sangat menginspirasi kita untuk tidak menjadi kawanan yang eksklusif. Saya di Minggu Paskah mengingatkan mengapa Maria Magdalena tidak boleh memeluk Tuhan Yesus. Karena ini menjadi tren orang Kristen merasa sudah diselamatkan, merasa menjadi anak Allah, lalu status istimewa itu menjadi milik eksklusif. Sehingga memandang yang lain itu sebagai tidak anak Allah, tidak dikasih dan sebagainya. Di bacaan Injil Yohanes ini mengatakan, beri ruang. Jangan masuk dalam fanatisme sempit. Kelompok yang lain juga butuh padang rumput, butuh penggembalaan dan perawatan. Izinkan domba-domba lain, kawanan domba lain itu juga menerima anugerah Allah. Ini yang menjadi penekanan saya di Minggu Paskah yang keempat ini. Kita buka cakrawala kita bahwasanya kasih Allah itu ditujukan kepada setiap umat manusia. Beruntungnya kita sudah lebih dulu percaya. Beruntungnya kita sudah menjadi kawanan domba yang pertama. Ada kawanan domba lain yang masih belum menerima. Selanjutnya kalau kita lihat dalam 1 Yohanes, bacaan 1 Yohanes tadi, Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita yang sudah diselamatkan, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Mereka yang menjadi kawanan domba Kristus juga harus bersedia dipanggil untuk mau menjadi leader, servant leadership bagi sesamanya. Memperhatikan kesejahteraan sesamanya. Peduli pada sesamanya. Seperti Kristus memperhatikan kita. Seperti Kristus peduli pada kita. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan kalau boleh saya katakan, orang Kristen yang dewasa itu adalah orang Kristen yang demi melihat penderitaan mampu menanggapinya secara benar. Tidak melihat penderitaan lalu menjadi bahan ejekan atau olok-olok, tidak. Orang Kristen dewasa ketika melihat suatu penderitaan dia tergugah. Dia lalu merespon dengan benar, dengan baik. Bahkan secara jelas tadi dikatakan kasih itu tidak boleh hanya dengan kata-kata. Kasih itu harus lewat tindakan nyata. Kita harus menganggap kita itu satu roh, satu keadaan. Jadi bahasanya empati lah. Bahkan beberapa kali saya mengatakan orang Kristen itu tidak hanya empati. Karena Kristus itu embody juga. Merasakan penderitaan orang lain juga. Menempatkan diri serasa dengan yang dirasakan oleh orang lain. Karena prinsip kita, kesejahteraan kita, kenyamanan kita, kelimpahan berkat Tuhan yang kita terima, itu juga punya tanggung jawab kepada sesama. Jadi, Sang Gembala sudah membuka diri sepenuhnya bagi kita, maka kita juga harus membuka diri. Kita mulai dari diri sendiri. Tadi sudah saya singgung. Dalam bacaan 1 Yohanes tadi bicara tentang dosa pribadi, tentang rasa malu, tentang adanya penghukuman. Dalam 1 Yohanes tadi dikatakan, Allah itu begitu mengasihi kita melalui Kristus. Dan karena kita yakin Allah mengasihi kita, kita berani menghadapnya lagi tanpa ada hambatan dalam diri kita. Tidak hanya berani menghadap, tapi kita juga berani meminta sesuatu. Apa yang kita butuhkan, kebutuhan terdalam kita, pengampunan, pembenaran. Ya, tidak hanya jiwa psike kita
Tidak hanya emosional kita, tapi kebutuhan relasional kita dengan sesama, kebutuhan ekonomi kita. Pokoknya kebutuhan kita. Jadi 1 Yohanes tadi mengajak kita untuk belajar hidup seperti Kristus. Tadi secara jelas dikatakan barang milik kita itu pada dasarnya sepenuhnya bukan milik kita. Kekayaan dan kehormatan kita, properti kita tidak sepenuhnya menjadi milik kita yang harus kita sia-siakan begitu saja. Kebutuhan orang lain itu menuntut tanggung jawab kita. Jadi dalam harta kita itu ada tanggung jawab bagi sesama kita. Itu dalam 1 Yohanes ya, secara konkret ya. Tadi menyerahkan nyawa mungkin terlalu tinggi lah. Kita belajar menyerahkan barang, menyerahkan benda, menyerahkan yang kita miliki lah. Baru nanti menyerahkan yang lain. Kalau bisa ya dengan tenaga, bahkan kalau bisa dengan nyawa. Bapak Ibu, bacaan Kisah Para Rasul pasal 4 ini berbicara tentang penyembuhan yang dilakukan Petrus, kekuatan ilahi yang dipakai oleh Kristus, dan Petrus diperhadapkan pada persidangan para imam besar dengan keturunan imam besar. Ditanya, apa dengan kuasa apa Petrus melakukan itu? Lalu Petrus menjawab, kalau saya menyembuhkan orang dan harus diadili, di mana letak kesalahan saya? Lain kalau saya mendatangkan kerugian atau penderitaan orang lain. Loh, ini saya menderita, ini orang menderita, saya tolong kok saya harus bertanggung jawab. Namun kalaupun saya harus dimintai pertanggungjawaban, saya harus menerangkan Kristus yang bangkit itulah, kuasa nama Kristus yang bangkit itulah yang telah menyembuhkan. Jadi lagi-lagi Petrus tidak berusaha mencuri kemuliaan Allah. Ya, semua karya-karya yang dia lakukan selalu dia katakan ini dari Yesus, berasal dari kuat kuasa Yesus. Namun Bapak Ibu, di ayat terakhir lagi-lagi ini seringkali menjadi ayat yang membangun eksklusivisme orang Kristen. Hanya satu nama. Oke, hanya satu nama memang jalan keselamatan. Tapi jangan batasi. Nama Yesus itu bisa menyentuh, bisa menghadiri, bisa memberi inspirasi kepada semua pemeluk agama. Sehingga kemungkinan untuk selamat tidak hanya milik kita, tetapi milik orang lain juga. Ini Bapak Ibu, ya, tidak ada nama lain memang yang bisa menyelamatkan. Tetapi jangan kita tutup kemungkinan nama Yesus itu juga menghampiri kawanan domba yang lain. Nama Yesus itu juga bisa menghampiri, kuasa Yesus itu bisa menghampiri bahkan orang-orang yang tidak beragama sekalipun. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, lebih jelas lagi dalam bacaan Mazmur 23 tadi. Kita sebagai domba-domba gembalaannya sudah sungguh-sungguh merasakan keutuhan, kesejahteraan, keselamatan. Kita sungguh-sungguh sudah menerima pengorbanan hidup Tuhan Yesus. Sekarang yang kita terima dari Kristus itu harusnya bisa dirasakan oleh domba-domba yang lain. Supaya domba-domba yang lain juga menemukan kesembuhan, menemukan keselamatan. Nah inilah Bapak Ibu seringkali menjadi kritik bagi gereja. Saya masih ingat satu nasihat seorang pendeta sepuh ketika visitasi selalu menanyakan, berapa persen sih harta yang dimiliki oleh gereja itu dipersembahkan untuk diakonia, dipersembahkan untuk menolong orang lain, dipersembahkan untuk melakukan, memberikan diri bagi sesamanya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi pemahaman kita yang lengkap tentang gembala yang menyelamatkan tidak hanya membuat kita nyaman, tapi juga mampu melewati lembah kekelaman. Hanya lewat sang gembala kita akan merasa bebas dari ancaman.
Hanya melalui Sang Gembala kita menerima perlindungan. Mazmur 23 tadi, ya, memang gembala itu tidak membuat kita bisa menghindar dari ancaman. Bisa menghindar dari lembah kekelaman, tidak. Tapi gadanya dan tongkatnya itulah yang menguatkan kita. Jadi meskipun kita melewati lembah kekelaman, ibaratnya kita melewati berbagai macam penderitaan, berbagai macam masalah, kita memiliki gada dan tongkat Sang Gembala. Sehingga kita bisa melewati penderitaan-penderitaan kita dengan percaya. Rahmat dan perlindungannya tersedia. Kebijaksanaan dan kekuatannya lebih besar daripada masalah kita sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau kembali kepada judul, tidak usahlah kita nuntut pemimpin. Ini setiap orang Kristen pada dasarnya memang harus menunjukkan, ya, memberi diri, memberikan peduli dan empati, bahkan empati. Ya, di situ dibutuhkan kehadiran yang konkret, kehadiran yang menyentuh. Dan sekali lagi, kita mampu melakukan semuanya itu karena kita merasakan kelimpahan berkat, kita merasakan perlindungan, kita merasakan pengorbanan, sehingga kita bisa melakukannya. Jadi kita percaya pemeliharaan Allah itu pasti bagi kita, sehingga kita juga diberi kesempatan untuk memastikan keberadaan saudara-saudara kita dengan sumber daya yang sudah kita terima dari Allah sendiri. Mari kita belajar berkorban karena kita sudah menerima pengorbanan Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi gembala bagi hidup kami. Engkau menjamin tidak hanya bagi hidup kami di saat kami hidup di dunia ini, tapi Engkau juga menjadi penjamin bagi hidup kelanjutan, hidup kekal kami. Kami yakin Engkau lah yang telah menjaga dan melindungi kami selama ini. Dan Engkau akan terus menjaga dan melindungi kami. Karena Engkau gembala yang setia, gembala yang agung, gembala yang baik bagi kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk juga mampu belajar dari kepemimpinan yang telah Engkau kerjakan, dari karya-karya yang telah Engkau lakukan, sehingga terpancar karya Kristus melalui kehidupan kami. Sama seperti Petrus yang selalu memuliakan nama-Mu dari setiap karya dan perbuatannya. Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa yang ada di daerah bencana alam. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang ada di daerah bencana alam. NTT, MTB, Malang dan sekitarnya. Ya Tuhan, Engkau berkati. Engkau tumbuhkan jiwa solidaritas di antara kami sebagai anak bangsa. Sehingga apa yang kami kerjakan dapat menolong dan membantu saudara-saudara kami. Bapak, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Baik Bapak Presiden sampai dengan Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT. Bapak, kami juga menyerahkan hidup bersama kami bergereja. Engkau berkati majelis gereja. Sehingga majelis gerejamu juga dapat menggembalakan kami, memelihara iman kami, menguatkan cinta kasih di antara kami. Kami juga berdoa untuk hidup bersama kami di tengah-tengah keluarga. Engkau mampukan kami sebagai orang tua untuk mampu menjadi gembala yang baik bagi anak-anak dan cucu kami. Biarlah anak-anak dan cucu kami dapat merasakan kasih sayang-Mu yang nyata. Sehingga mereka pun nanti dapat belajar bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi orang yang mengasihi sesamanya.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus Sang Gembala kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita respon firman Tuhan tadi dengan Kidung Jemaat 369. Ya Yesusku berjanji setia padamu. Kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah dengan nyanyian penutup bait yang ketiga. Ya Yesus, Kau berjanji. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu di dalam kemuliaan kesanggupan Bapa-Mu, dan aku pun berjanji